Selamat bertemu kembali, semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan saya, Putu Bagus Tenaya, pengampu mata kuliah manajemen perbankan. Di pertemuan keempat, ini pembahasan tentang manajemen dana bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian satu negara. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan berbagai layanan keuangan lainnya. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, bank perlu melakukan manajemen dana yang efektif dan efisien. Manajemen dana bank meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dan penyaluran dana. Nah, bab ini juga akan membahas secara komprehensif mengenai manajemen dana bank, yaitu meliputi sumber-sumber dana bank, penggunaan dana bank, dan strategi dalam mengelola dana tersebut. Nah, selain itu, bab ini juga akan mengulas mengenai pentingnya diskusi interaktif dengan account officer bankir untuk mendapatkan solusi finansial yang tepat. Nah, dengan memahami konsep dan strategi manajemen dana bank, diharapkan nanti mahasiswa atau pembaca dapat memahami peran penting dalam perekonomian dan mengoptimalkan penggunaan layanan perbankan. Manajemen sumber dana bank. Manajemen sumber dana bank adalah proses penting dalam operasional perbankan. Bank harus memiliki strategi yang efektif untuk menghimpun dana agar dapat menjalankan fungsi intermediasinya, yaitu menyalurkan kredit dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Nah, kemudian kita akan bicarakan sumber dana bank berasal dari mana saja. Sumber dana bank berasal dari masyarakat, yaitu sumber dana dari masyarakat merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi bank. Dana ini diperoleh bank dengan cara menawarkan berbagai produk simpanan yang menarik bagi masyarakat. Yaitu jenis-jenis simpanan yang umum ditawarkan bank adalah giro, tabungan, dan deposito. Kalau kita bahas, giro merupakan simpanan yang bisa tarik kapan saja menggunakan cek, bilet giro, ataupun kartu ATM. Nah, giro ini cocok untuk sanksi sehari-hari dan kebutuhan bisnis. Kemudian kalau kita bahas tabungan itu merupakan simpanan yang lebih ditujukan untuk tujuan menabung. Penarikan dana biasanya lebih mudah dan fleksibel daripada deposito, namun suku bunga yang lebih rendah. Kemudian kita akan lihat deposito berjangka. Apa itu deposito berjangka? Simpanan dengan jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 3 bulan, atau sampai 12 bulan. Nah, suku bunganya ini lebih tinggi daripada tabungan. Namun penarikannya kalau ditarik sebelumnya jatuh tempo akan dikenakan penalti. Nah, inilah disebut dengan deposito berjangka. Kemudian, mengapa sumber dana dari masyarakat penting bagi bank? Nah, di sini kita lihat sumber dana utamanya sebagian besar dana bank digunakan untuk beroperasional yang berasal dari simpanan masyarakat. Nah, biaya operasional rendah dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti pinjaman dari bank lain, menghimpun dari masyarakat yang relatif murah. Nah, kemudian membangun kepercayaan. Sumber dana dari masyarakat ini penting untuk membangun kepercayaan. Kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Kemudian kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyimpan dana di bank. Faktor-faktor apa saja? Suku bunga. Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan, semakin menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Kemudian keamanan. Keamanan, masyarakat cenderung memilih bank yang aman dan terpercaya, di mana dana dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada akses. Lokasi bank yang strategis, layanan yang baik, dan kemudahan transaksi seperti internet banking dan mobile banking juga menjadi pertimbangan masyarakat. Kemudian reputasi bank. Bank dengan reputasi baik dan citra positif cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, sumber dana dari masyarakat merupakan tulang punggung bagi operasional bank dengan menawarkan produk simpanan yang menarik. Bank dapat menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya. Kemudian yang kedua, sumber dana dari lembaga keuangan lain. Nah, selain menghimpun dana dari masyarakat, bank juga memperoleh dana dari lembaga keuangan lain. Sumber dana ini bisa menjadi alternatif atau lengkap bagi bank. Nah, terutama kita membutuhkan dana dalam jumlah besar, itu bank harus meminjam dari lembaga keuangan lain. Tujuannya adalah beberapa sumber dana dari lembaga keuangan, pinjaman antar bank. Bank dapat meminjam dana dari bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman ini biasanya berjangka pendek, misalnya
call money yang merupakan pinjaman harian antar bank. Kemudian tujuannya adalah memenuhi likuiditas jangka pendek, misalnya untuk mengatasi kekurangan dana akibat kalah kering. Nah, kelebihannya prosesnya cepat dan mudah, terutama jika bank memiliki hubungan yang baik dengan bank lain. Pinjaman dari bank lain, seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat memberikan pinjaman likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan. Tujuannya membantu bank menjaga stabilitas keuangan dan mencegah krisis. Nah, persyaratannya ketat sekali, bank harus memenuhi persyaratan tertentu dan memberikan jaminan yang memadai. Kemudian penerbitan surat berharga. Bank dapat menerbitkan surat berharga seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, atau obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Tujuannya mendapatkan dana jangka menengah atau panjang. Kelebihannya dapat menjangkau investor yang lebih luas, baik individu maupun institusi. Pinjaman dan lembaga keuangan lain non-bank, bank juga dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan. Nah, kelebihan sumber dana dari lembaga keuangan lain yaitu akses dana yang lebih besar, diversifikasi sumber dana, kemudian fleksibilitas. Nah, jadi kalau kita lihat itu kelebihannya. Kalau kekurangannya memiliki yaitu biaya lebih tinggi, suku bunga pinjaman dari lembaga keuangan lain biasanya lebih tinggi daripada suku bunga simpanan masyarakat. Kemudian kita ketergantungan. Bank biasa menjadi tergantung pada lembaga keuangan lain, terutama jika porsi pinjaman terlalu besar. Kemudian risiko. Perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan lembaga keuangan lain dapat mempengaruhi ketersediaan dana. Sumber dana dari lembaga keuangan lain merupakan alternatif penting bagi bank untuk memenuhi kebutuhan pendapatan. Namun, bank perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya risiko dan kondisi pasar sebelum memutuskan untuk menggunakan sumber dana ini. Kemudian yang terakhir adalah sumber dari dana pasar modal. Nah, pasar modal merupakan sumber dana alternatif yang penting bagi bank, terutama untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dan jangka panjang. Melalui pasar modal, bank dapat menerbitkan berbagai instrumen keuangan untuk menarik dana dari investor. Instrumen yang diterbitkan bank di pasar modal adalah saham. Saham yang diterbitkan yaitu bank memiliki beberapa investor yang akan mendapatkan dividen, keuntungan, dan berhak atas suara rapat umum pemegang saham, itu disebut dengan RUPS. Nah, keuntungannya tidak ada kewajiban bayar bunga atau pokok seperti pada obligasi. Kemudian kerugiannya, kepemilikan bank tersebut terdilusi dan dividen tidak dijamin. Nah, kalau obligasi, surat utang yang diterbitkan bank dengan jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Investor yang membeli obligasi akan mendapatkan bunga secara periodik dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Keuntungannya, mendapatkan dana dalam jumlah besar dalam bunga yang manajemen penggunaan dana bank yang diperoleh yang dihimpun dari berbagai sumber seperti masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pasar modal harus dikelola dan disalurkan secara efektif dan efisien. Bagaimanakah cara menyalurkannya? Disampaikan tadi ada dua hal yang dilakukan dalam penyaluran dana yang didapat dan dihimpun dari masyarakat, yaitu dengan kredit investasi. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Bagaimana pengelolaan dana bank yang dilakukan oleh bank, yaitu dengan satu, menempatkannya pada produk yang disebut dengan kredit. Kredit merupakan penyaluran dana bank kepada pihak lain atau individu atau perusahaan. Nah, dana bank kepada pihak lain ini justru akan menimbulkan risiko kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kredit ini biasanya dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan imbalan berupa bunga. Kredit menjadi salah satu sumber pendapat utama bagi bank. Nah, kredit konsumtif, ada kredit modal kerja, dan ada kredit investasi. Nah, apa yang dimaksud dengan kredit konsumtif? Yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit. Kemudian kredit modal kerja. Apa itu kredit modal kerja? Kredit yang diberikan untuk membiayai operasional perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya produksi lainnya. Nah, kemudian ada kredit investasi. Apa itu kredit investasi? Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, atau pembangunan usaha. Kemudian dana bank diinvestasikan juga. Manajemen ini merupakan
yaitu mengelola dana dengan komitmen menanamkan sejumlah aset, uang, waktu, tenaga, dan lain-lain. Saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis. Apa tujuan investasi bank? Yaitu mendapatkan keuntungan. Sama seperti investor pada umumnya, bank juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi keuntungan. Ini biasanya berupa bunga, yaitu bunga dari obligasi dan surat berharga lainnya, dividen dari saham, dan capital gain, selisih harga jual dan harga beli, misal dari saham atau properti. Ada pendapatan sewa dari properti yang disewakan. Kemudian ada diversifikasi. Bank tidak boleh hanya mengandalkan pendapatan dari kredit investasi. Pada instrumen lain membantu bank untuk mendiversifikasi portofolio dan mengurangi risiko. Jika terjadi penurunan kualitas kredit atau kinerja kredit yang bank lakukan dengan buruk, bank masih memiliki sumber pendapatan lain dari investasinya. Nah, kemudian ada likuiditas. Likuiditas ini berupa instrumen investasi memiliki likuiditas yang tinggi, artinya mudah dicairkan menjadi uang tunai. Ini penting untuk menjaga likuiditas bank, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya, investasi pada surat berharga pasar uang atau reksadana pasar uang yang relatif mudah dicairkan jika bank membutuhkan dana tunai mendadak. Nah, jenis-jenis investasi bank yaitu surat berharga, yang disebut tadi adalah obligasi pemerintah, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Investasi ini relatif aman dan memberikan pendapatan bunga yang stabil. Obligasi korporasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, risikonya lebih tinggi daripada obligasi pemerintah, tetapi potensi returnnya juga lebih tinggi. Ada surat berharga lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia, SBI, atau surat utang negara atau SUN. Nah, kemudian penempatan investasi ada di saham. Bank dapat membeli saham perusahaan lain yang tercatat di Bursa Efek. Potensi keuntungan dari saham bisa tinggi, tetapi risikonya juga tinggi karena harga saham dapat berfluktuasi atau naik turun. Kemudian ada reksadana. Apa itu reksadana? Bank ini berinvestasi pada reksadana yang dikelola oleh manajer investasi profesional. Keuntungannya adalah diversifikasi portofolio dan kemudahan dalam berinvestasi. Juga ada properti. Bank dapat berinvestasi pada properti seperti tanah atau bangunan. Properti dapat memberikan capital gain dan pendapatan sewa, tapi likuiditasnya rendah. Ya, ini. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi yaitu return, potensi keuntungan diharapkan, kembali modalnya kapan. Kemudian risiko, tingkat risiko instrumen investasi, tinggi atau rendahnya, berisiko pada pengelolaan bank tersebut atau tidak. Kemudian likuiditas, kemudahan untuk mencairkan investasi, kemudahan untuk mendapatkan kembali dana jika ada keperluan sewaktu-waktu dalam pengelolaan bank itu membutuhkan dana. Jangka waktu investasi ini biasanya dilihat dari lama atau tidaknya, karena bank juga membutuhkan dana seperti likuiditas tadi. Regulasi, peraturan yang berlaku terkait investasi bank. Nah, ini kita bisa melihat undang-undang yang mengatur bank yang bisa dikatakan sebagai regulasi. Kemudian investasi merupakan bagian penting dari pinjaman dana bank. Dengan berinvestasi, bank dapat meningkatkan profitabilitas, mendiversifikasi risiko, dan menjaga likuiditas. Bank perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada instrumen tertentu. Kemudian yang ketiga, ada penempatan dana pada bank lain. Penempatan dana pada bank lain merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh bank untuk mengelola likuiditas dan mendapatkan keuntungan. Bank menempatkan dana dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito, berjangka, atau sertifikat deposito. Tujuannya adalah mengoptimalkan likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menempatkan dana pada bank lain, bank dapat memastikan memiliki akses ke dana tunai yang cukup jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya, jika terjadi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, bank dapat mencairkan deposito berjangka yang ditempatkan di bank lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Kemudian mendapatkan bunga. Bunga bank ini akan diberikan kepada mungkin sebagai modal. Suku bunga yang ditawarkan untuk menempatkan dana terhadap bank biasa lebih tinggi daripada suku bunga simpanan biasa. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi bank. Membantu bank lain. Penempatan dana dapat membantu bank lain yang